Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Ezekiel Silitonga dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 11. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi, penerimaan, dan laba. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan bahan mentah dan faktor produksi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah biaya implisit. Biaya implisit adalah taksiran besarnya nilai faktor-faktor produksi yang dimiliki dan dipergunakan dalam proses produksi perusahaan. Taksiran ini dilakukan dengan cara menghitung opportunity cost yang merupakan nilai tertinggi suatu faktor produksi dalam penggunaan alternatif yang terbaik. Jadi biaya eksplisit ini adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan perusahaan. Sedangkan biaya implisit adalah seperti kesempatan yang hilang karena faktor-faktor produksi yang dimiliki digunakan untuk proses produksi perusahaan. Jika faktor produksi digunakan dalam alternatif lain, nilai faktor produksi yang digunakan dalam alternatif lain ini akan masuk ke biaya implisit. Sini terdapat laba ekonomi. Laba ekonomi didapatkan dari penerimaan dikurangi biaya eksplisit dikurangi biaya implisit. Selanjutnya kita masuk ke skala produksi dalam jangka pendek. Apabila dalam produksi, sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, artinya dalam produksi tersebut terdapat input tetap dan input variabel. Inilah yang disebut sebagai skala produksi dalam jangka pendek. Terdapat dua jenis biaya dalam skala produksi. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung unit yang diproduksi, seperti biaya sewa, biaya asuransi, biaya penyusutan aktiva tetap, dan lainnya. Lalu ada biaya variabel atau variable cost. Variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung unit yang diproduksi, seperti biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja, biaya penggunaan air, listrik, telepon, dan lainnya. Ya, di sini kita dapat konsep biaya produksi jangka pendek. Terdapat banyak. Kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu rumus mencari total biaya atau total cost. Pertama, TC sama dengan TFC ditambah TVC. TC adalah total cost atau total biaya. TFC sama dengan total biaya tetap atau total fixed cost, dan TVC sama dengan total biaya variabel atau total variable cost. Selain TC ditambah sama dengan TFC ditambah TVC, kita dapat menggunakan TC sama dengan FC ditambah VC, atau total cost ditambah fixed cost ditambah variable cost. Dalam fungsi TC sama dengan A ditambah BQ. Selanjutnya kita masuk ke biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi Q. Q di sini adalah unit. Selanjutnya, biaya variabel rata-rata atau average fixed cost. Average fixed cost sama dengan TVC atau total variable cost dibagi Q atau unit. Selanjutnya adalah biaya rata-rata atau average cost. Average cost sama dengan TC dibagi Q atau total cost dibagi unit, atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. AFC sama dengan average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, dan AVC sama dengan biaya variabel rata-rata atau average fixed cost. Selanjutnya kita masuk ke biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya akibat bertambahnya satu unit barang diproduksi. Ini rumusnya adalah marginal cost sama dengan delta TC dibagi Q, atau MC sama dengan TC2 dikurang TC1
yaitu delta TC, dan Q2 dikurang Q1 atau delta Q. Dalam fungsi kita dapat menggunakan MC sama dengan TC aksen. Untuk mencari MC kita dapat menggunakan rumus turunan fx aksen, fungsi aksen, yaitu n dikali a dikali x pangkat n kurang 1. Ya, di sini n adalah pangkat, jumlah pangkat, a adalah konstanta, dan x adalah variabel. Jadi kita ambil contoh fx sama dengan x kuadrat. Jadi pangkat n yaitu 2 dikalikan konstantanya yaitu 1 dan dikalikan variabelnya x kuadrat yang pangkatnya akan dikurang 1. Jadi 2 kali 1 kali x kuadrat kurang 1 yaitu 2x. Kita masuk ke konsep penerimaan. Konsep penerimaan adalah sejumlah uang yang didapatkan ketika melakukan aktivitas seperti penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Yang pertama ada rumus penerimaan total atau total revenue, yaitu seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan yang diproduksinya. Jadi TR sama dengan P dikali Q. Total revenue sama dengan harga jual dikali jumlah barang atau output. Selanjutnya adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan produsen per unit output. Di sini rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi Q atau total revenue dibagi unit. Total revenue dibagi unit juga dapat kita artikan sebagai P atau harga jual. Jadi AR sama dengan P. Selanjutnya ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan akibat bertambahnya satu unit barang terjual. Di sini rumusnya adalah MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau jika difungsi MR sama dengan TR aksen. Kita masuk ke laba maksimum. Laba memiliki rumus P sama dengan TR dikurangi TC. TR adalah penerimaan total atau total revenue dan TC adalah biaya total atau total cost. Di laba maksimum kita mendapatkan 3 kemungkinan. Jadi laba adalah perbedaan antara TR dan TC, dan di laba kita mendapatkan 3 kemungkinan. Pertama di keuntungan atau kerugian. Jika TR lebih besar dari TC, maka kita akan mendapatkan laba atau keuntungan. Jika TR kurang dari TC, maka kita akan rugi. Dan jika TR sama dengan TC, maka kita akan mendapatkan break even point. Selanjutnya titik impas atau titik pulang pokok yang dapat diartikan tidak laba dan tidak rugi, atau kita sebut break even point yang disingkat BEP, yaitu TR sama dengan TC. Sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Selanjutnya keuntungan maksimum atau laba maksimum dan kerugian minimum. MR sama dengan MC atau TC1 sama dengan, ini bukan TC1 ya, ini TC aksen sama dengan TR aksen. Laba maksimum terjadi jika unit Q diproduksi dalam produksi MR sama dengan MC. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal atau contoh soal. Terdapat 3 contoh soal di dalam ini. Ya, langsung saja. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average cost sebesar Rp15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000. Maka besarnya average variable cost adalah A. Rp5.000, B. Rp10.000, C. Rp15.000, D. Rp20.000, dan E. Rp25.000. Sekarang akan kita bahas. Diketahui Q sama dengan 7 unit, AC sama dengan 15.000, dan FC sama dengan 35.000.
Jika yang ditanya adalah AVC atau biaya variabel rata-rata, kita akan menggunakan rumus AC sama dengan AFC ditambah AVC. AC sama dengan AFC ini kita dapat dari FC dibagi Q ditambah AVC, berarti 15.000 ditambah FC ini adalah 35.000 dan Q nya 7, berarti 35.000 dibagi 7 sama dengan 5.000 ditambah AVC. Jadi 15.000 sama dengan 5.000 ditambah AVC. 15 kita pindah ruas, 15.000 dikurangi 5.000 sama dengan AVC. Berarti AVC adalah 10.000. Maka jawabannya adalah B. Soal kedua, fungsi biaya total TC sama dengan Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 500. Fungsi penerimaan total adalah 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 800. Fungsi laba atau Pi adalah A. Pi sama dengan 2Q ditambah 20. B. Pi sama dengan 4Q ditambah 10. C. Pi sama dengan min Q kuadrat ditambah 10Q dikurangi 300. D. Pi sama dengan Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 300. E. Pi sama dengan Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 300. Pembahasannya, pertama, kita diketahui TC sama dengan Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 500, dan TR-nya adalah 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 800. Kita akan menggunakan rumus Pi sama dengan TR dikurangi TC. Pi sama dengan TR yaitu 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 800 dikurangi TC yaitu Q kuadrat tambah 20Q tambah 500. Berarti Pi sama dengan Q kuadrat kurang 10Q ditambah 300. Maka jawabannya adalah D. Soal ketiga, sewaktu perusahaan memproduksi sebanyak 10.000 unit, biayanya sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan ketika memproduksi sebanyak 15.000 unit, biayanya sebesar 30 juta rupiah. Maka besarnya biaya marginal adalah, ya pertama diketahui TC1 sama dengan 25 juta rupiah, 25 juta, dan Q1 nya adalah 10.000. TC2 itu adalah 30 juta dan Q2 nya adalah 15.000. Jadi kita akan menggunakan rumus MC sama dengan TC2 dikurang TC1 dibagi Q2 dikurang Q1, atau delta TC dibagi delta Q. 30 juta dikurangi 25 juta dibagi 15 juta dikurangi 10.000. Jadi MC sama dengan 5 juta dibagi 5.000. MC sama dengan 1.000 rupiah. Maka jawabannya adalah A. Sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi ini.